Aku dan Bang Dava pun semakin dekat. Meskipun aku belum tahu pasti seperti apa sebenarnya perasaan Bang Dava padaku. Namun dari sikapnya aku percaya kalau Bang Dava juga punya perasaan khusus padaku. Hanya saja mungkin karena ia sudah punya istri dan anak, Bang Dava tidak berani untuk terlalu jujur padaku tentang perasaannya padaku. Namun apapun itu, yang pasti saat ini aku merasa bahagia bisa dekat dengan Bang Dava. Hal itu cukup mampu membuatku untuk bisa melupakan Bang Haikal. Hingga pada suatu malam, aku sengaja datang ke bengkel Bang Dava. Meskipun kalau malam bengkel itu sudah tutup, tapi biasanya Bang Dava sering nongkrong sendirian di depan bengkelnya tersebut. Aku masih penasaran dengan ucapan Bang Dava tempo hari. Ucapku memulai pembicaraan. Ucapanku yang mana? Tanya Bang Dava. Entah ia benar-benar lupa atau hanya sekedar untuk meyakinkan dirinya sendiri kalau apa yang aku maksud memang seperti yang ia pikirkan. Ucapan Bang Dava tentang kalau aku boleh lebih dari sekedar melihat Bang Dava, jelasku. Oh, soal itu kamu masih ingat aja, Jeff, balas Bang Dava. Tapi kamu serius kalau kamu memang ingin lebih dari sekedar melihatku? Lanjutnya bertanya. Iya Bang, aku memang dari awal sudah suka sama Bang Dava. Sebenarnya itulah alasanku mengapa aku jadi sering mampir di bengkel Bang Dava. Ucapku mencoba untuk jujur. Tapi aku sudah punya istri dan anak loh, Jeb. Apa kamu nggak keberatan akan hal itu? Balas Bang Dava sedikit bertanya. Kalau Bang Dava juga mau, aku nggak bakal keberatan Bang. Yang penting Bang Dava masih punya waktu untukku. Ucapku pelan. Kalau soal waktu, aku pasti selalu ada buat kamu, Jeff. Kan aku hanya pulang sekali seminggu ke tempat istri dan anakku. Selebihnya waktuku ya bisa buat kamu. Balas Bang Dava. Jadi apa Bang Dava juga punya perasaan padaku? Tanyaku sekedar meyakinkan diriku sendiri. Aku tidak begitu yakin dengan perasaanku padamu saat ini, Jeff. Namun yang pasti, aku merasa cukup nyaman saat bersama kamu. Apalagi selama ini kamu juga sangat baik padaku. Tapi jika kamu memang menginginkanku, aku bersedia kok. Balas Bang Dava panjang lebar. Aku memang menginginkan Bang Dava karena aku benar-benar telah jatuh cinta pada Bang Dava. Ucapku apa adanya. Kalau begitu, kita lanjut ngobrolnya di dalam aja ya. Ucap Bang Dava kemudian. Ayo Bang, balasku mantap. Kami pun segera berdiri dan segera melangkah masuk ke dalam bengkel Bang Dava yang merupakan sebuah ruko kecil. Di bagian depan ruko itu adalah tempat peralatan bengkel Bang Dava. Bagian tengahnya sebuah kamar kecil, sedangkan di bagian belakangnya terdapat dapur dan kamar mandi. Bang Dava sengaja mengajak aku masuk ke dalam kamarnya. Kami pun memulai obrolan kami kembali sambil kami rebahan di atas ranjang kecil milik Bang Dava di dalam kamar tersebut. Tentu saja pembicaraan kami semakin bersifat pribadi. Aku juga semakin dengan terang-terangan mengungkapkan segala kekagumanku pada Bang Dava. Aku juga bercerita sedikit banyak tentang masa laluku.
Tentu saja bagian di mana aku dan Bang Haikal pernah menjalin hubungan sengaja tidak aku ceritakan. Semakin malam, pembicaraan kami pun semakin seru. Bang Dapa juga semakin terbuka padaku. Ia juga sedikit banyak bercerita tentang masa lalunya. "Kamu jadi nginap di sini kan?" tanya Bang Dava di sela-sela pembicaraan kami. "Jadilah Bang," jawabku yakin, karena aku memang sudah mengabari orang tuaku kalau aku tidak pulang malam ini. Dan malam itu pun berlalu dengan penuh keindahan. Untuk pertama kalinya aku dan Bang Dava melakukan sebuah pergelaran yang membuat aku semakin terkesan dengannya. Aku yang sudah lama tidak merasakan hal tersebut, jadi semakin terlena dengan perlakuan Bang Dava padaku malam itu. Tidak kusangka Bang Dava cukup mahir melakukan hal tersebut. Terlihat sekali kalau ini bukanlah pertama kalinya ia melakukan hal itu. Tapi aku justru menyukainya. Setidaknya aku jadi tidak terlalu sibuk untuk mengajarinya, karena ia sudah mengerti dengan posisinya sebagai laki-laki malam itu. Dulu aku juga pernah punya pacar seorang laki-laki. Itu terjadi jauh sebelum aku mengenal istriku yang sekarang dan menikahinya. Cerita Bang Dava sebelum kami benar-benar tertidur malam itu. Dan sepertinya kami gak bakalan bisa tidur karena pergelaran kami baru berlangsung satu ronde. Hubunganku dan pacarku itu kandas karena aku memergokinya bersama laki-laki lain. Meskipun aku sangat kecewa saat itu, tapi aku coba melepaskannya dengan ikhlas. Lanjut Bang Dava bercerita. Dalam masa kesendirianku itulah aku bertemu dengan istriku yang sekarang. Awalnya perasaanku biasa saja, namun karena perhatian dan kasih sayang yang selalu ia curahkan padaku, hatiku akhirnya luluh. Aku tidak tahu apa itu cinta atau bukan, namun yang pasti tiba-tiba saja ada keinginan untuk menjadikannya istriku. Aku pun akhirnya menikah dan mencoba menjalani kehidupanku sebagaimana layaknya seorang laki-laki, menjadi kepala rumah tangga, menjadi seorang suami, dan juga menjadi seorang ayah. Bertahun-tahun aku menjalani kehidupan normal seperti itu. Meskipun kadang timbul keinginan dalam diriku untuk punya pacar seorang laki-laki lagi. Namun selama ini aku belum pernah bertemu laki-laki yang benar-benar menarik perhatianku. Sampai akhirnya aku bertemu kamu, Jeff. Dan entah mengapa aku merasa tertarik sama kamu. Apalagi selama ini kamu juga sangat baik padaku. Awalnya aku takut untuk jujur sama kamu, mengingat kalau aku sudah berstatus suami orang. Namun melihat sikapmu padaku, aku mulai yakin kalau kamu pasti tidak akan keberatan jika aku sudah punya istri dan anak. Sampai akhirnya kamu jujur dengan perasaanmu padaku, dan aku pun mencoba untuk berani jujur padamu, hingga semua ini pun terjadi malam ini. Begitu kira-kira cerita Bang Dava padaku malam itu. Lalu, apa kamu masih mau denganku setelah kamu tahu tentang kisah masa laluku itu? Tanya Bang Dava tiba-tiba setelah untuk beberapa saat kami saling terdiam. Aku gak peduli dengan masa lalu Bang Dava. Aku juga gak peduli meskipun saat ini Bang Dava sudah punya anak dan istri. Aku tetap mencintai Bang Dava apa adanya. Balasku jujur. Dan begitulah hubunganku dengan Bang Dava terjalin. Sejak malam itu kami pun resmi berpacaran.
Aku juga hampir setiap malam berkunjung ke tempat Bang Dafa, meskipun tidak selalu menginap di sana. Kehadiran Bang Dafa benar-benar mampu mengisi kekosongan hatiku semenjak kepergian Bang Haikal dari hidupku. Aku bahkan sudah tidak mengingat tentang Bang Haikal lagi. Aku mencoba menjalani hari-hari indahku bersama Bang Dafa, meskipun Bang Dafa sudah berstatus suami orang. Berbulan-bulan hubungan indahku bersama Bang Dafa terjalin. Aku sungguh merasa bahagia dengan semua itu. Sampai suatu saat, aku harus pergi melaksanakan KKN, Bang. Ucapku pada Bang Dafa. Berapa lama? Tanya Bang Dafa. Mungkin sekitar 2 bulan. Jawabku. Cukup lama juga ya. Tapi nggak apa-apa kok. Aku akan sabar menunggu kamu di sini. Ucap Bang Dafa lagi. Dan meski dengan perasaan yang sangat berat, aku dan Bang Dafa harus berpisah sementara waktu karena aku harus melaksanakan KKN di daerah yang cukup jauh dari kota tempat aku tinggal. Dan di tempat KKN-ku itulah aku bertemu dengan Bang Haikal kembali. Aku tidak menyangka kalau desa tempat aku KKN adalah desa tempat Bang Haikal tinggal. Aku memang tidak pernah tahu di mana desa Bang Haikal sebenarnya selama ini. Meskipun Bang Haikal pernah mengatakannya padaku, namun aku tidak begitu mengingatnya. Jadi Bang Haikal tinggal di sini, tanyaku ketika kami punya kesempatan untuk ngobrol berdua. Iya Jeff, inilah desaku di mana aku dilahirkan dan dibesarkan, balas Bang Haikal. Aku senang bisa bertemu kamu kembali Jeff, ucap Bang Haikal melanjutkan. Aku juga, balasku singkat, karena aku hampir tidak tahu apa aku benar-benar senang bertemu Bang Haikal kembali. Lebih dari 2 tahun kami tidak bertemu, bahkan Bang Haikal dengan sengaja memutuskan hubungan di antara kami. Dia tidak pernah mengangkat teleponku dan juga tidak pernah membalas pesanku. Jadi berapa lama kamu akan berada di sini, Jeff? Tanya Bang Haikal kemudian. Sekitar 2 bulan, Bang, balasku. Berarti kita masih punya banyak waktu untuk ngobrol, ucap Bang Haikal lagi. Semoga kamu betah berada di sini ya, Jeff, lanjutnya. Ya, betah nggak betah lah, Bang. Namanya juga tugas, balasku lemah. Untuk selanjutnya Bang Haikal pun bercerita banyak hal tentang desanya tersebut. Pembicaraan kami sampai saat itu masih bersifat umum. Sepertinya kami tanpa sengaja telah sepakat untuk tidak membahas tentang masalah hubungan kami dulu untuk sementara. Aku dan Bang Haikal pun semakin sering mengobrol. Meski kami lebih sering ngobrol bersama teman-teman KKN-ku yang lain. Kebetulan rumah tempat kami tinggal selama KKN tersebut bersebelahan dengan tempat usaha bengkel Bang Haikal. Jadi mau tidak mau, kami para mahasiswa KKN, terutama yang cowok, jadi sering nongkrong di bengkel tersebut. Hingga pada suatu kesempatan, aku dan Bang Haikal pun punya waktu untuk ngobrol berdua lagi. Sebenarnya Bang Haikal sengaja mengajak aku jalan-jalan keluar desa dengan menggunakan motornya. Aku mau ngomong, begitu alasan Bang Haikal mengajak aku pergi, sambil sedikit berbisik, takut kalau rekanku yang lain mendengarnya. Aku pun tak bisa menolak ajakan tersebut.
karena biar bagaimanapun aku memang membutuhkan Bang Haikal selama aku berada di desa ini. Setidaknya dengan adanya orang yang aku kenal di desa tersebut bisa mengurangi rasa kerinduanku untuk pulang. Kami pun berangkat menuju jalan keluar desa tersebut. Desa Bang Haikal memang berjarak kurang lebih 13 kilo dari jalan utama. Sepanjang perjalanan menuju desa tersebut, terdapat banyak kebun-kebun sawit masyarakat. Pada sebuah kebun sawit, Bang Haikal membawa motornya masuk ke dalam kebun tersebut. Di dalam kebun itu terdapat sebuah pondok kecil. Bang Haikal memarkir motornya dan meminta aku untuk turun. Kami pun duduk di dalam pondok kecil tersebut. "Kita ngapain di sini, Bang?" tanyaku. "Aku kangen kamu, Jeff," ucap Bang Haikal lembut. "Tapi kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi, Bang," balasku. "Tapi aku masih mencintai kamu, Jeff. Jadi aku harap selama kamu di sini kita bisa bersama-sama lagi seperti dulu. Aku benar-benar sangat merindukan saat-saat romantis bersama kamu, Jeff," ucap Bang Haikal lagi. Aku terdiam, berpikir. Sejujurnya, aku memang belum benar-benar bisa melupakan Bang Haikal. Meskipun di hatiku saat ini sudah ada Bang Dava. Namun pertemuanku kembali dengan Bang Haikal telah mampu membangkitkan segala kenangan indah yang pernah kami lalui bersama dulu. Dalam keterdiamanku itu, tiba-tiba Bang Haikal menarik tubuhku ke dalam dekapannya. Entah mengapa aku hanya membiarkan hal tersebut. Biar bagaimanapun, aku dan Bang Haikal dulu pernah menjalin hubungan asmara, dan hal itulah yang membuat aku tidak ingin menolaknya. Lagi pula menurutku, tak ada salahnya selama aku di sini, aku manfaatkan juga untuk bisa menikmati waktu berdua bersama Bang Haikal. Walau itu berarti aku telah mengkhianati Bang Dava. Tapi bukankah Bang Dava sendiri juga sudah punya istri? Itu artinya aku hanya yang kedua baginya. Lagi pula, Bang Dava nggak mungkin tahu kan apa yang aku lakukan selama KKN. Karena itu aku memilih untuk membiarkan Bang Haikal melakukan apapun yang ingin dia lakukan padaku. Melihat kebesaranku, Bang Haikal pun semakin berani. Dia mulai melakukan hal yang sudah lebih 2 tahun ini tidak kami lakukan. Dan aku pun mulai beraksi. Kenangan indahku bersama Bang Haikal dulu kembali melintas di pikiranku. Kini semua kenangan itu kembali menjelma menjadi sebuah kenyataan. Bang Haikal masih seindah dulu. Permainannya masih sama seperti dulu. Lembut namun penuh kesan. Dan siang itu, kebun sawit itu pun menjadi saksi pergelaran kami. Setelah lebih 2 tahun kami tidak melakukannya. Sejak kejadian indah siang itu, Bang Haikal semakin sering mengajak aku jalan-jalan berdua, terutama malam hari. Dia selalu punya tempat yang strategis untuk kami bisa menghabiskan waktu berdua. "Jadi Bang Haikal udah tunangan?" tanyaku ketika suatu malam kami bersama kembali. "Kamu tahu dari mana?" tanya Bang Haikal. "Dari adik Bang Haikal," jawabku jujur. "Iya, aku memang sudah bertunangan. Tapi sebenarnya itu adalah keinginan keluargaku. Dan lagi pula, usiaku juga sudah cukup untuk segera berumah tangga. Kalau di kampung, jika kita telat nikah, itu akan menjadi bahan gunjingan yang empuk bagi para warga. Jadi, aku tak berusaha menolak pertunangan tersebut.
meskipun sebenarnya aku tak menginginkannya. Jelas Bang Haikal. Apa kamu marah akan hal tersebut? Tanya Bang Haikal tiba-tiba ketika ia melihat aku hanya terdiam. Marah sih enggak Bang, hanya kecewa aja. Kenapa Bang Haikal enggak jujur dari awal? Ucapku lemah. Aku pikir itu tidak penting untuk dibahas, dan lagi pula jika aku jujur dari awal, aku takut kamu enggak mau menerima aku lagi. Balas Bang Haikal. Ya enggak apa-apa Bang, toh hubungan kita juga hanya untuk sementara kan, hanya selama aku berada di sini. Ucapku pelan. Iya, yang penting selama kamu berada di sini, kita harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, Jeff. Anggaplah ini sebagai momen untuk perpisahan kita, karena mungkin setelah ini kita tidak akan pernah bertemu lagi kan? Balas Bang Haikal. Aku hanya diam, sambil mulai merebahkan kepalaku di atas bahu kokoh milik Bang Haikal. Aku selalu merasa nyaman melakukan hal tersebut. Untuk selanjutnya, seperti biasa, kami pun melakukan pergelaran kami dengan penuh semangat. Waktu terus bergulir. Sudah 2 bulan aku melaksanakan KKN. Sudah 2 bulan juga aku menikmati indahnya cintaku dengan Bang Haikal. Dan setelah 2 bulan kami pun akhirnya harus berpisah. Apa kita akan bertemu lagi Bang? Tanyaku ketika malam terakhir kami bertemu. Kita tidak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi ke depannya, Jeff. Seperti saat ini, kita tidak pernah menyangka sama sekali kalau kita akan bertemu lagi setelah lebih dari 2 tahun kita berpisah. Balas Bang Haikal diplomatis. Iya sih Bang, hanya saja entah mengapa tiba-tiba saja aku merasa berat harus berpisah dengan Bang Haikal lagi. Ucapku lirih. Aku juga merasa berat harus berpisah lagi denganmu, Jeff. Tapi bukankah kita tidak bisa menghindari hal ini? Bukankah sejak awal kita sudah menyadari kalau perpisahan ini akan terjadi? Balas Bang Haikal sedikit bertanya. Aku pun hanya terdiam. Aku memang merasa berat harus berpisah dengan Bang Haikal lagi. Biar bagaimanapun, kebersamaan kami selama hampir 2 bulan ini telah mampu membangkitkan cinta yang dulu pernah ada di antara kami. Tapi aku memang harus kembali ke kota. Aku harus kembali ke rumahku, ke tempat yang semestinya. Dan lagi pula, di sana sudah ada Bang Dava yang sedang menungguku. Karena itu, keesokan harinya, aku pun berusaha bersikap biasa saja saat aku akhirnya benar-benar harus pergi dari desa Bang Haikal. Bang Haikal pun melepaskanku dengan senyum yang terlihat mengembang. Sepertinya ia juga berusaha untuk bersikap sewajarnya. Betah ya kamu di sana? Suara Bang Dava ketika aku sudah kembali ke kota dan aku sempatkan untuk berkunjung ke bengkelnya malam itu. Ya betah nggak betah lah Bang, namanya juga tugas kuliah, balasku pelan. Tapi masa iya selama 2 bulan di sana kamu nggak pernah pulang sama sekali? Ucap Bang Dava lagi. Kan jauh Bang, lagi pula kita kan selalu video call Bang, balasku lagi. Iya, abang bercanda kok, nggak usah ditanggapi serius gitu. Abang hanya takut kalau kamu diambil orang selama di sana. Bang Dava membalas. Ah,
Bang Dava bisa aja. Siapa juga yang mau sama aku nih bang? Lagi pula cintaku ini hanya untuk Bang Dava seorang. Aku gak mungkin ke lain hati bang. Ucapku selembut mungkin. Aku gak mau Bang Dava curiga kalau aku selama di sana justru bersama laki-laki lain. Iya deh, abang percaya, balas Bang Dava. Lalu kemudian kami pun saling melepaskan rindu. Setelah 2 bulan kami tidak bertemu. Dan begitulah kisah cintaku bersama Bang Dava, si mekanik tampan itu terus berlanjut. Sementara ingatanku tentang Bang Haikal perlahan mulai memudar. Dan kisah ini pun berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Mwah.